Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama melihat videonya terlebih dahulu ya. Tangan kiri kita memegang bulus yang bergerak. Tangan kanan kita secara observasi masuk ke dalam bahu. Masuk terus ya teman-teman secara observasi. Nanti teman-teman akan ketemu fasio di dalamnya. Dia akan bergerak di dalam ya. Jadi ibu pindah ke atas sini ya. Setelah itu, setelah mempersiapkan angkat tangan bentuk menjadi kepala. Setelah bentuk menjadi kepala, ya kita taruh di atas sini. Ini namanya forming anterior. Ya, ini teman-teman namanya forming anterior. Nah, oke, kalau ini kita taruh di sini. Taruh dari luar dekat sama nahan supaya si punuknya jangan jalan-jalan ya. Oke, kemudian tangan kanan ini bertemu, kita lakukan kompresi. Nah, kita rasakan ya teman-teman sampai 3 menit. Kalau kita rasa mengembang, artinya kompresi kita berhasil. Kita tambahkan aja 2 menit lagi. Nah, bagaimana muncul kaca? Tidak akan mengembang dengan sendirinya. Artinya, tangan kita yang jalan ini seolah-olah kayak disuruh keluar, bahwa dia sudah mengembang dengan baik. Ya, nah, ini teman-teman kita pembedakan sekarang ini mengembang. Jadi, tangan kita yang tadi kompresi sudah jalan. Jadi disuruh keluar. Nah, suruh keluar. Kita masak dulu nih sebelum tangannya keluar ya. Masak dulu. Kalau kita yang sudah oh ya nih perawat tulisnya bagus sudah keras, baru perlahan-lahan kita keluarkan. Tapi kalau sudah jangan teman-teman. Karena kalau kita sudah melakukan 5 menit kompresi 5 menit itu tidak berhasil, namanya kita harus melakukan KBT, kompresi dengan kemampuan atas semua. Itu kita tidak bisa melakukan sendiri, bisa didampingi sama asisten, bisa didampingi oleh keluarga. Cara gimana begini teman-teman? Yuk lihat ya. Sama seperti tadi, di saat kita melakukan kompresi seperti ini, tidak ada sama sekali perubahan di rahim. Artinya dia terlembek. Tetap ada perubahan sama sekali ya terlembek. Itu kita kalau asisten mengganti tangan kiri kita di punuk ibu. Oke, itu setelah diganti sama asisten atau keluarga, baru tangan kita terlepas. Oke, kemudian tangan yang asisten kita sudah membuat mengganti tangan kita yang di dalam. Oke, suruh pasien melakukan itu, kemudian kita suruh asisten melakukan itu, kemudian kita menjadi polos yang kedua sama 1 ember ditambah 2 ampul sindok 20 sampai 40 tetes per menit. Oke, nilai dalamnya dari coba kita lihat apakah ada sumbatan, apakah ternyata tidak ada ya. Ternyata memang sumbernya dari perdarahan yang masuk. Oke, seperti itu kita siap-siap bikin surat rujukan, kemudian kita pakai sarung tangan membantu kita. Oke. Ya, sudah kita lihat ya bagaimana video cara melakukan utami. Tapi agar lebih jelas lagi, ibu akan mempraktekkan ya. Sebelum nanti kalian juga harus tahu semua, karena kita adalah bidan harus mahir dalam melakukan penanganan akunnya utami ya. Nah, jadi ibu akan mencontohkan ya. Tadi sudah melihat videonya. Agar lebih jelas lagi ya, ibu akan mencontohkan ya. Oke ya. Ini tadi ya seperti yang dicontoh ya. Ini adalah kita umpamakan ini adalah rahim ya. Ini kan di dalam sini ya. Ini vaginanya. Nah, ini di dalam rahim. Ini adalah kita umpamakan ini adalah forming anterior yang ada di dalam rahim. Tetapi ingat ya, kita kan habis menolong persalinan kan ya. Habis menolong persalinan kita menggunakan handscoon yang pendek. Untuk melakukan atonia uteri kita menggunakan handscoon yang panjang, karena tangan kita akan masuk ke dalam rahim ibu, dan ini handscoon harus kondisi yang
steril, ya. Nah, sebelum kita melakukan atomia uteri, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kita harus bersihkan dulu, ya. Kalau misalnya underpadnya kotor, kita ganti dulu, ya. Jangan lupa berkomunikasi dengan ibu yang melahirkan, ya. Kita berkomunikasi juga dengan keluarganya bahwa kita akan melakukan atau KBI dan KBE, ya. Nah, setelah underpadnya kita ganti, maka ya kita akan membersihkan dulu sisa-sisa stol-stol yang ada di dalam vagina ibu. Kemudian kita cekkan dulu kemihnya, apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Kalau kandung kemihnya penuh, kita melakukan kateterisasi, ya. Kateterisasi ini memudahkan kita untuk melakukan KBI dan agar proses KBI atau penekanan ini bisa berjalan dengan sempurna, ya. Tetapi apabila kandung kemihnya memang kosong, ya, tidak berisi urin, maka tidak perlu kita lakukan kateterisasi. Nah, setelah kita pastikan kandung kemihnya kosong, maka kan kita tadi sudah menggunakan handscoon yang panjang, ya. Nah, ini posisi tangan kanan kita, ya, ini mengepal, ya, seperti mau menonjok, ya. Kemudian tangan kiri kita menekan bagian fundus uteri agar ini fundusnya ini tidak lari-lari, ya. Nah, tangan kanan kita akan masuk, ya, masuk ke dalam vagina ibu. Tetapi masuknya kita secara obstetri, ya. Kita masuk dulu secara obstetri sampai di dalam, ya. Baru tangan kita membentuk gumpalan seperti nonjok, ya. Kemudian tangan yang sini yang sudah masuk ini secara obstetri, di dalam ini kita menekan bagian ornik anterior. Jadi begini, ya, yang tangan kiri menekan fundus, tangan kanan menekan ornik anterior. Jadi kalau misalnya kita umpamakan dia, ya, jadi yang di dalam yang di atas menahan, yang di dalam menekan, jadi begini. Seolah-olah dia bertemu, ya, jadi yang menang. Kita lakukan sebanyak 3 menit, ya. Nah, apabila 3 menit, ya, kita melihat, oh ya, atau kita merasakan di tangan kanan kita ini ada seperti tekanan-tekanan seolah-olah dia menyuruh tangan kita ini keluar nih, jangan ditekan lagi, gitu, ya. Nah, ini biasanya, ini bisa dilihat, ya, di sini dia akan membesar, bisa ini menggelembung, ya. Nah, ini berarti dia sudah ada kontraksi. Kalau sudah ada kontraksi, kita merasakan di tangan sebelah kanan sudah ada seolah-olah dia menyuruh kita keluar, gitu, ya, ada tekanan-tekanan. Kita pastikan dengan tangan kiri fundus uteri, kita masase fundus uterinya. Oh iya, ternyata memang sudah ada benjolan, ya. Nah, itu berarti ibu ini rahimnya sudah berkontraksi. Kalau memang sudah berkontraksi, ya, tangan kiri tetap masase, tangan kanan kita keluarkan secara perlahan-lahan. Ini kalau dia sudah mengalami kontraksi, ya. Tapi kita tetap melakukan observasi, tangan kiri tetap melakukan masase. Apabila kita lakukan KBI tadi, tangan kita sudah di dalam, ya, kita lakukan kontrasi bimanual internal, ternyata sudah di 3 menit tidak ada kontraksi, masih tetap lembek rahimnya, maka kita tambah lagi sebanyak 2 menit untuk melakukan kompresi bimanual internal. Setelah ditambah 2 menit, artinya kan udah 5 menit, ya, ternyata masih belum ada kontraksinya, masih lembek ini rahimnya, maka kita minta bantuan asisten untuk menggantikan posisi tangan kita, melakukan KBE, kompresi bimanual eksternal. Yuk Bu, asisten, saya minta tolong nih.
Oke, saya bisa minta tolong ya Bu ya. Tolong Ibu, tangan kiri Ibu menggantikan posisi tangan kiri saya ya Bu ya, dipundus. Oke, ditekan Ibu. Nah, setelah asisten kita menekan ya, pundus uteri ya. Tangan kanannya Bu, tolong Bu ya, di atas ini ya, di pundus ya, Ibunya menekan seperti menonjok ya Bu. Nah, jadi ini posisi tangan kita di dalam sudah digantikan oleh asisten kita yang ada di luar. Jadi ini namanya KBE. Apabila kita pasti posisi ini sudah pas, maka tangan kita yang di dalam keluar secara perlahan-lahan. Nah, berarti ini kita cek ya, darahnya masih muncul. Kontraksinya belum ada. Yang kita lakukan ya, asisten kita melakukan KBE, kita cek cairan infus ya, biasanya sebelum kita melakukan atonometri, pasien sudah kita pasang cairan infus, kita cek kalau memang habis kita ganti, kemudian kita mempersiapkan untuk melakukan rujukan ya. Kita melakukan rujukan dengan tetap melakukan kompresi di manual eksternal. Selama di perjalanan sampai di rumah sakit, kita tetap melakukan kompresi di manual eksternal. Oke, terima kasih Ibu. Gimana sampai di sini udah bisa dipahami? Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, salah satu deh yang maju untuk praktek.